Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian yang duduk di kelas 5, yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam semester 2. Kita sudah sampai di pembahasan tentang adil dan zolim. Bersikap adil adalah kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Kalian bisa cek di Al-Quran kalian. Siapapun yang mendalami ajaran Islam, niscaya akan sampai pada kesimpulan, pada satu kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menegakkan keadilan. Karena setiap ajaran Islam tidak pernah lepas sedikit pun dari prinsip-prinsip keadilan, baik itu di bidang akidah, baik itu di bidang ibadah ataupun muamalah, dan juga di bidang hukum dan peradilan. Karena itu dikatakan bahwa keadilan merupakan intisari ajaran Islam. Adil itu apa maksudnya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau kebalikannya zolim. Nah, zolim itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti itu. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil dalam semua urusan, Ini artinya, kalau Allah sudah memerintahkan kita adil, berarti Allah secara tidak langsung memerintahkan kita untuk tidak, atau bukan memerintahkan, Allah secara tidak langsung kalau sudah memerintahkan kita untuk bersikap adil, maka di situ sudah ada larangannya. Larangan untuk berbuat kebalikannya. Apa kebalikan dari adil? Zolim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 18, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah, laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang yang zolim, Dulu banyak banget orang-orang yang sudah zolim dan sudah Allah azab, Sekarang, zaman sekarang itu semua kejadian, semua kezoliman itu sudah terjadi, Dan dulu Allah langsung azab orang-orang yang berbuat zolim. Dan sekarang kita akan ditunda azabnya dan bahkan lebih parah nanti, Apa kezoliman terbesar itu? Adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Di Indonesia banyak banget orang yang menyekutukan Allah. Contoh, ke kuburan hanya untuk meminta-minta kepada wali. Contoh, ke sumur suci untuk untuk berendam di sana dan menganggap bahwasanya air tersebut adalah air yang suci. Ketika terkena tubuh, maka beliau atau orang tersebut menganggap air tersebut bisa memberikan keberkahan kepada tubuhnya. Padahal itu semua adalah syirik dan dilarang dalam Islam. Dan ini sudah terjadi di zaman kita, dan di zaman dahulu langsung diazab oleh Allah. Kalau kita ditunda azabnya dan bahkan lebih besar dari azab mereka. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Banyak orang yang keliru dalam memahami makna adil dan zolim. Akibatnya, banyak orang yang zolim tapi merasa telah menegakkan keadilan. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang para penegak keadilan malah dituduh sebagai orang yang zalim. Ustaz ulang. Banyak orang yang keliru dalam memahami makna adil dan zolim. Akibatnya, banyak orang yang zolim
tapi merasa telah menegakkan keadilan. Akibat sebaliknya, tidak sedikit para penegak keadilan malah dituduh sebagai orang yang zolim. Salah satu contoh tentang kekeliruan itu ialah memahami keadilan sebagai sebuah tindakan sama rata dan sama rasa. Ini jelas sebuah kesalahan. Misalnya, orang tua yang menyamakan pemberiannya kepada anaknya yang duduk di bangku SD dengan anaknya yang duduk di perguruan tinggi. Tentu perbuatan ini tidak adil terhadap mereka sebab kedua anak itu berbeda tingkat kebutuhannya. Ya, misalnya ada anak SD punya kakak sudah kuliah. Dikasihnya sama orang tuanya sama sebulan. Oke, selanjutnya. Secara bahasa, adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lalu, apakah titik perbedaan antara adil dan zolim? Lihat perbandingannya ya pada tabel berikut ini. Zolim itu berarti meletakkan tidak pada tempatnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita masuk ke adil ya. Paragraf tabel yang pertama, adil dan zolim. Tunduk pada aturan Allah ya. Orang yang adil itu tunduk pada aturan Allah. Contoh dari sikap tunduk pada aturan Allah adalah mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Allah. Berarti berlaku adil pada harta. Kalau orang yang zolim melampaui batas dan tidak mau menaati perintah Allah. Kebalikannya dari menaati perintah Allah. Tidak mau mengeluarkan zakat padahal telah memenuhi syarat untuk berzakat. Kemudian contoh yang kedua, mengambil haknya sendiri. Itu orang yang adil. Seorang buruh, contohnya, seorang buruh yang mengambil upah sesuai kesepakatan dengan majikannya. Itu contoh yang kedua sikap adil yang kedua. Kalau sikap orang yang zalim, mengambil hak orang lain, mencuri barang milik orang lain, itu contohnya. Kemudian contoh dari perbuatan adil yang ketiga adalah menunaikan hak orang lain. Contoh dari menunaikan hak orang lain adalah seorang majikan yang memberikan upah kepada buruhnya sesuai dengan kesepakatan. Buruh itu pekerja ya, anak buahnya. Kemudian kalau orang yang zalim, bagaimana menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya? Contohnya, membayar upah pekerja lebih kecil dari nilai yang telah disepakati. Itu contoh-contohnya dan perbedaan-perbedaan antara adil dan zalim. Nah, nanti di halaman berikutnya masih sama kita membahas tentang sikap orang yang zalim dan sikap orang yang adil. Seperti itu. Kita lanjutkan nanti ya. Kemudian kita masuk ke contoh atau ke sikap perbuatan orang yang adil dan orang yang zalim berikutnya. Yang keempat berarti menjaga dan menghormati hak orang lain. Itu yang keempat. Memelihara, contohnya adalah memelihara anggota badan agar tidak mengganggu orang lain. Dan kalau sikap orang yang zalim, bagaimana merusak hak orang lain? Contohnya menyakiti, melukai atau membunuh sesama ya. Kalau orang yang membunuh itu hukumannya sangat berat ya. Bahkan darah seorang muslim itu lebih mulia dari Ka'bah yang ada di Mekah sana. Oke. Sampai sini pembahasannya. Nanti akan Ustadz kirimkan tugasnya, yaitu evaluasi yang 1, 2 dan 3. Oke, ini dia tugasnya. Evaluasi yang pilihan ganda, yaitu nomor 1 sampai 5 dikerjakan ya. Nomor 1 sampai 5 yang pilihan ganda. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Kemudian yang B adalah isilah, bukan yang B, yang 2 adalah isilah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar. Dan yang ketiga, kerjakan soal-soal ini dengan singkat dan benar. Oke. Mungkin itu saja yang Ustadz bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, buat Ustadz dan buat yang lainnya. Oke. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke grup WhatsApp-nya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nanti tugasnya difoto dikirim ke Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.